maka kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Sebagian dari mereka ada yang beriman kepada kitab itu, dan sebagian dari mereka ada yang berpaling daripadanya. Sebagaimana mereka sepakat pada kebenaran, tetapi faktanya sebagian dari mereka beriman dan sebagian lagi kufur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم. Maka di ayat 55 ini menjelaskan bahwa perbedaan respon itu sudah menjadi sunnatullah sejak zaman Bani Israel. Sebagian beriman, sebagian berpaling. Jadi penolakan mereka bukan karena hal baru. Penjelasan tentang faminhum, minhum di antara mereka bisa merujuk kepada orang-orang Yahudi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan nenek moyang mereka. Itu makna minhum. Tapi banyak pula yang merujuk kepada minhum itu adalah keturunan Ibrahim secara umum. Konteks ini menunjukkan bahwa keberagaman respon, ada yang beriman, ada yang kufur, adalah fenomena permanen dalam sejarah manusia. Di poin pertama itu, sebagian dari mereka ada yang beriman kepada kitab itu, dan sebagian dari mereka ada yang berpaling daripadanya. Terus untuk poin kedua, padahal jahanam itu cukup buat jadi pembakar. Apa yang kamu fahami dari ayat 35 ini? Yang Anda pahami, ayat ini menjelaskan bahwa di antara Bani Israel, orang-orang Yahudi, ada yang beriman kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad, tetapi ada juga yang kufur. Intinya, ayat ini menegaskan bahwa sebagian Bani Israel itu menolak kebenaran bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka dengki. Dari tafsir Al-Muyassar, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari apa yang Allah turunkan berupa ayat-ayatnya dan wahyu kitab sucinya serta dalil-dalil dan hujjah-hujjahnya, maka kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Mereka akan merasakan panasnya tiap kali kulit-kulit mereka terbakar. Kami ganti kulit-kulit mereka dengan kulit-kulit yang lain, supaya terus berlangsung siksaan mereka dan rasa sakit mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, tidak ada sesuatu pun yang menolak keinginannya, dan juga Maha Bijaksana dalam pengaturan dan ketetapannya. Dengan tafsir Al-Munawwarah juga menjelaskan setelah Allah menyebutkan firman-Nya wa minhum man sadda'an, kemudian Allah melanjutkannya dengan menyebutkan apa yang disiapkan bagi orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayatnya, bahwa mereka akan masuk ke dalam api neraka yang sangat panas. Setiap kali kulit mereka terbakar, Allah akan menggantinya dengan kulit yang baru, agar mereka terus-menerus merasakan azab tanpa henti. Akibat kekafiran dan kekebalan
yang berulang kali mereka perbuat sehingga menjadi tabiat mereka, maka Allah azab bagi mereka sebagai balasan yang setimpal. Dan kemudian Allah menutup ayat ini dengan sifatnya, yaitu sifat perkasa dan bijaksana. Dia maha perkasa, tidak ada yang dapat menghentikan apa yang dia kehendaki. Dan dia maha bijaksana yang tidak mengazab hambanya kecuali bagi yang berhak mendapatkannya. Dan tafsir Ibnu Abu Hatim meriwayatkan para sahabat yang membaca ayat ini di dekat Umar, Umar berkata, ulangilah untukku. Kemudian orang itu mengulanginya. Lalu Muaz bin Jabal berkata, saya mengetahui tafsir ayat itu. Kulit itu berganti 100 kali per jam. Gambarannya beratnya siksaan Allah itu, Ustaz. Siksaan orang-orang kafir itu, Ustaz. Ya, baik. Jadi temanya apa dari ayat ini? Ancaman siksa neraka bagi orang kafir sebagai bukti kekuasaan dan keadilan Allah. Sebagaimana mereka sepakat pada kebenaran, tetapi faktanya sebagian dari mereka beriman dan sebagian lagi kufur. Dan ada penafsiran lain kata lalu sih. Maksud ayat ini adalah di antara keturunan Ibrahim ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Maka kekufuran sebagian mereka tidaklah melemahkan kebenaran. Sebagaimana iman, sebagian mereka tidak mengurangi kekuatan hujjah. Dengan demikian, dan seterusnya ya. Wa kafa bi jahannam sa'ira, dan cukuplah jahanam sebagai nyala api yang menyala-nyala. Artinya apa? Meskipun sebagian azab di dunia bisa jadi tidak menimpa mereka, maka cukup bagi mereka siksaan yang sangat dahsyat di akhirat. Yaitu bentuknya apa? Jahanam yang menyalanya. Kalau kita lihat hubungan ayat ini dengan ayat 54, yang kita bahaskan ayat 55 ya. Sebelumnya membicarakan sikap hasad kaum Yahudi terhadap Rasulullah SAW karena beliau mendapatkan anugerah wahyu, kenabian, dan umat. Maka di ayat 55 ini menjelaskan bahwa perbedaan respon itu sudah menjadi sunnatullah sejak zaman Bani Israel. Sebagian beriman, sebagian berpaling. Jadi penolakan mereka bukan karena hal baru. Penjelasan tentang minhum di antara mereka bisa merujuk kepada orang-orang Yahudi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan nenek moyang mereka. Itu makna minhum. Tapi banyak pula yang merujuk kepada minhum itu adalah keturunan Ibrahim secara umum. Konteks ini menunjukkan bahwa keberagaman respon, ada yang beriman, ada yang kufur, adalah fenomena permanen dalam sejarah manusia. Maka membuang penyakit dengki di dalam diri kita, terutama dalam urusan agama yang sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala, ya ikhlaslah biqada'illah. Apapun ketetapan Allah, keputusan Allah buat kita, ya terimalah, ikhlaslah di atas semua bima qasamallah yang sudah dibagi oleh Allah SWT, yang sudah ditetapkan olehnya. Nggak usah dengki, karena dengki diazabnya kayak gitu tuh. Setiap kali matang kulitnya diganti dengan kulit yang baru. Dan nggak ada pelembab yang bakal menyejukkan di sana. Ya, jangan berharap nanti ada bawa skincare ke sana supaya tetap lembab. Jangan pernah berpikir. Mendingan skincare-nya amal soleh aja. Ya. Iya, skincare amal soleh itu, Ustaz. Iya. Skincare amal soleh supaya kulitnya di sana tetap adem. Iya. Ya.
Sejuk, kata makcik, sejuk. Nggak usah iri terhadap yang lain ya, dan dengki. Kemarin sudah kita bahas ya, orang dengki itu nggak merubah nasib orang lain. Dirinya sendiri tersiksa. Makanya orang kayak gini pantas dibakar kulitnya sampai matang, kemudian dikembalikan lagi seperti semula. Karena orang-orang dengki ini memang hati-hati ya. Orang dengki itu seperti hewan beracun. Ya, hewan beracun. Mulutnya aja toksik. Ya, apalagi pergaulannya.